Untuk merayakan ulang tahun ke-10 BTS, yuk kita intip hari-hari awal BTS. Debut BTS sebenarnya tidak berjalan sesuai rencana awal yang seharusnya di tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh pergantian anggota dan rekruturisasi grup idola. Dilihat dari line up awal, satu-satunya anggota yang tersisa adalah RM. Proyek pembentukan BTS dimulai pada tahun 2010 setelah CEO Big Hit Entertainment Bang Si-hyuk bertemu dengan RM dan terkesan dengan rapnya. Pada awalnya, BTS diproyeksikan menjadi grup hip-hop yang mirip dengan One Team. Tetapi, Bang Si-hyuk memutuskan pemuda kekinian membutuhkan sebaliknya, seorang pahlawan yang dapat meminjamkan mereka bahu untuk bersandar, bahkan tanpa berbicara sepatah kata pun. Grup ini sebenarnya direncanakan debut tahun 2011, tapi tampil di beberapa lagu oleh artis seperti 2PM dan Lee Seung-gi. Tapi debut mereka ditunda dan grup ini ditata ulang menjadi grup idola. Saat restrukturasi, 6 anggota lainnya termasuk dalam formasi BTS. Dengan formasi baru, BTS akhirnya punya 7 anggota. Mereka adalah RM, V, Jungkook, Jin, Jimin, J-Hope, dan Suga. Formasi itu menempatkan RM sebagai leader sekaligus rapper. Kemampuan rapper RM memang tidak perlu diragukan lagi. Ini juga yang menjadi alasan Big Hit Entertainment mempertahankannya hingga akhir. Secara harfiah, BTS didefinisikan sebagai Beyond the Scene atau Bangtan Sonyeondan. BTS sendiri pernah membahas rasa malu mereka atas nama grup mereka. Pada siaran, grup pria BTS membahas rasa malu mereka atas nama grup mereka yang berarti Bulletproof Boys dalam bahasa Korea. Menurut anggota grup Big Hit Entertainment ini, mereka sangat malu dengan nama mereka, hingga mereka menolak untuk memberitahu siapapun apa yang mereka panggil sampai tepat sebelum debut mereka. Tapi ini bukan satu-satunya yang harus mereka alami, mereka menerima banyak hinaan yang sangat kejam. Yang pertama, nama Bangtan Sonyeondan Bulletproof Boys Scout akan menghancurkan mereka sendiri ketika BTS pertama kali mengumumkan bahwa grup ini akan debut dengan nama Bangtan Sonyeondan Haters tertawa keras. Mereka mengira dengan nama semacam ini, grup ini hanya akan bertahan maksimal 2 tahun. Mereka menyebut nama ini ambisius dan murahan, dengan makna asli bahwa pasukan anti peluru ini akan melindungi remaja dari prasangka dan tekanan. Nama ini mendapat cibiran karena berbeda dengan nama grup K-pop lainnya. Yang kedua, BTS disebut sebagai versi murahan dan palsu dari Big Bang. Segera setelah BTS debut tahun 2013 dengan nomor Dream, haters membanjiri internet dengan komentar kebencian pada grup ini. Haters bilang, mereka berusaha terlalu keras agar bisa seperti Big Bang, atau bahkan mereka bukan apa-apa dibanding Big Bang dan akan gagal secara mengenaskan. Yang ketiga, haters menulis BTS membuat musik yang jelek dan rap RM parah. Banyak fans menangis ketika RM tampil di acara 14 Show dan membaca komentar-komentar jahat yang dialamatkan padanya. Ketika haters menyerang rapnya, liriknya, dan idol musiknya, secara umum RM tampak terganggu. Haters menyimpulkan bahwa RM bukanlah rapper yang hebat seperti yang dia inginkan. RM kemudian merilis mixtape tahun 2015 yang terpilih masuk dalam 50 album hip-hop terbaik 2015 versi Spin. Divisi grup media Billboard Hollywood Reporter, Spin memberikan pujian tinggi pada skill RM. Sejak saat itu RM tidak pernah berhenti mengasah skillnya. Rapnya yang dipadukan dengan vokal para member lain telah membawa BTS ke titik yang tidak pernah dibayangkan setiap orang. 4. Member BTS dikatakan jelek dan tidak cocok menjadi idol. Senjata klasik dari para haters adalah menyerang fisik. Ketika BTS debut dan bahkan kadang sampai sekarang, haters menyebut bahwa member BTS tak cocok jadi idola karena mereka jelek. Beberapa haters bahkan mengklaim member tertentu penampilannya di bawah standar, sedangkan yang lainnya terlalu girly. Faktanya member V dan Jin oleh para ahli bedah plastik disebut punya wajah paling sempurna. V bahkan menempati urutan pertama dalam daftar 100 wajah tertampan versi Physique Handler 2017, mengalahkan beberapa selebriti dunia. Belum lagi Jungkook yang sering mendapat sanjungan karena ketampanannya. 5. BTS dibilang tidak akan pernah sukses. Seperti kebanyakan grup idola lain, BTS juga diserang komentar miring bahkan bahwa mereka tidak akan bertahan atau sukses. Di antara berbagai kritikan, pandangan negatif pada karir BTS yang melesat ini barangkali adalah yang paling jahat.
Haters eksis dari tahun ke tahun untuk melecehkan BTS dan setiap karya yang mereka lahirkan. Di setiap rilis, haters merendahkan kerja keras grup dan menyebutkan sebagai kegagalan. Mereka menonton video BTS hanya untuk menjelek-jelekannya. BTS pada awalnya diolok-olok oleh banyak netizen karena nama mereka Bangtan Sonyeondan cukup unik saat itu dan tidak asing bagi banyak orang. Selain nama unik mereka, BTS pertama kali berpromosi menjadi konsep hip-hop dengan lirik yang kuat dan tegas yang mengekspresikan posisi kaum muda. Ketika BTS debut tahun 2013, bahkan ada artikel tertulis yang mempertanyakan apakah BTS akan bertahan lama. Tapi para anggota tidak menyerah pada tekad dan impian mereka untuk berdiri di puncak. Selama showcase debut mereka, para anggota menyatakan, "Kami akan bertahan sampai akhir." Tak hanya itu, pada awal karir mereka harus melewati masa-masa yang sulit. Seperti yang pertama, tinggal di asrama yang kecil karena dulu Big Hit Entertainment adalah sebuah agensi yang kecil, bahkan mereka hanya punya sedikit karyawan dan harus menyewa gedung 2 lantai untuk dijadikan kantor agensi. Jadi cukup sulit bagi mereka dalam menyediakan fasilitas yang bagus untuk para artisnya, sehingga pada awal debut, para member BTS harus berbagi ruang di dorm yang kecil dengan kondisi gedung yang hampir roboh. 2. Harus menggunakan pengelola mobil karena Big Hit tidak dapat menyediakan transportasi kalau biasanya artis lain akan difasilitasi mobil oleh agensinya untuk digunakan kepentingan promosi, tidak bagi BTS. Selain dorm, di awal-awal Big Hit pun tidak bisa menyediakan transportasi bagi BTS hingga mereka terpaksa menggunakan mobil sang manajer kalau akan kemana-mana. 3. Mereka juga merasakan susahnya membuat MV dengan dana yang pas-pasan. Bukan hanya memberikan bantuan kendaraan untuk para member, sang manajer ternyata sangat berjasa di awal karir BTS. Ia ikut berperan sebagai bagian ekstra dalam MV BTS karena boy group itu tidak punya uang untuk pembayaran ekstra. Selain itu, BTS juga menggunakan mobil staff untuk MV I Need You untuk meminimalisir pengeluaran dana yang berlebihan. Wah, kalau dilihat sekarang sih video-videonya sudah sangat populer dan ditonton jutaan orang ya. 4. Tidak pernah makan dengan perusahaan karena mereka tidak punya cukup uang. Minimnya dana ternyata tidak hanya menjadi hambatan dalam promosi dan berbagai kegiatan grup, tapi juga mempengaruhi kebutuhan makan para member BTS. Mereka tidak pernah merasakan makan bersama dengan kru perusahaan lain karena keuangan tidak mencukupi. Bahkan sebelum debut dulu, Suga pernah merasa senang sekali ketika diberi semangkuk nasi oleh seorang kru. 5. Mereka bisa makan di restoran kecil dan murah. Menikmati makanan di restoran mewah dan mahal mungkin hanya sebuah mimpi bagi BTS saat itu. Dengan berbagai masalah finansial yang menimpa mereka, para member BTS hanya bisa makan di restoran kecil dan murah di dekat asrama mereka dulu. 6. Hampir bubar karena tidak punya cukup uang untuk terus bermusik. Ternyata kesulitan yang dialami BTS hampir saja membuat mereka bubar di awal debut mereka karena tak kunjung menemukan jalan sukses. Banyak trainee yang juga memutuskan untuk pergi meninggalkan Big Hit karena menganggap agensi itu tidak cukup punya kemampuan untuk membuat para artisnya terkenal. Tapi dengan penuh harapan, BTS mampu bertahan dan tidak menyerah dengan kondisi hingga akhirnya nama mereka bisa selama ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.